Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Jody, NIM 181410223. Dalam video ini saya akan menjawab soal UTS dari MK Pasar Modal Syariah. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut antara lain larangan terhadap suatu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Jadi pasar modal syariah itu harus bersyariat kepada Islam. Tidak boleh melanggar syariat daripada Islam itu sendiri. Terus, tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah. Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama kalinya pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index atau JII sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham paling liquid di Indonesia pada tahun 2000. Pertanyaan nomor 2 adalah perbedaan mudharabah dan musyarakah dalam pasar modal. Mudharabah diambil dari kata darabah yang artinya saling memukul. Pengertian secara umumnya adalah aktivitas kerjasama atau pembisnis. Mudharib yang memiliki modal atau sahibul mal. Mekanismenya adalah sahibul mal akan memberikan modal 100% kepada mudharib untuk menjalankan usahanya. Jadi mudharabah ini adalah memberikan modal, si pemodal memberikan 100% kepada yang ingin menjalankan usahanya atau mudharib. Sedangkan musyarakah atau syirkah adalah aktivitas kerjasama atau perserikatan antara kedua belah pihak atau lebih dengan keduanya memberikan kontribusi berupa dana dan tenaga. Musyarakah ini modalnya 50-50, 50-50 gitu. Adapun dalam akad mudharabah dan masyarakat terdapat perbedaan dalam pembagian kerugian, khususnya secara finansial. Dalam akad mudharabah, kerugian 100% ditanggung oleh sahibul mal. Jikalau kesalahan murni karena kondisi bisnis bukan akibat mudharib. Nah, lain halnya dengan musyarakah, yang mana kerugian dibagikan berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Kalau modalnya besar, kerugiannya pun besar. Itu musyarakah. Lain dengan halnya mudharabah. Kalau mudharabah 100% si pemodal yang rugi. Pertanyaan nomor 3 adalah kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal. Kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal. Satu, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 26. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela, suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Terus, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat, dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Yang terakhir adalah muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam mengambil kesempatan. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Dan pertanyaan terakhir nomor 4, definisi fatwa dan peran DNS MUI Pasar Modal Syariah. Pertama, fatwa. Fatwa berasal dari bahasa Arab atau kata yang diambil dari bahasa Arab
adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil dari sebuah atau oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Sedangkan Dewan Syariah Nasional atau DSN atau Al-Hay'ah Asy-Syariah Al-Wataniyah alias National Syariah Board adalah sebuah institusi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada awal tahun 1999. Lembaga bertugas untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasi dalam pelaksanaannya. Lembaga ini dibantu dengan Badan Pelaksana Harian (DSW), BPH, DSN yang melakukan penelitian, penggalian, dan pengkajian. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan UTS. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.